Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di sini saya akan memberitahukan mengenai masalah kiprok. Di sini ada berbagai macam kiprok. Ini ada jenis punya Supra ini punya Supra seperti ini. Ini punya Supra, yang ini punya Miyuji, sedangkan ini adalah kiprok jenis bullwhip. Di sini saya akan memberitahu bahwa apakah sebenarnya kiprok itu. Kiprok itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk untuk motor, karena tanpa kiprok motor kemungkinan hidup itu sangat sulit. Jadi apakah sebenarnya kiprok itu? Kiprok itu adalah fungsinya adalah mengarahkan dari arus AC menjadi arus DC. Ini di sini. Itu intinya itu, mengarahkan dari AC ke DC. Sehingga arus yang diterima ke motor itu adalah arus DC. Itu untuk semua listrikan sebenarnya, untuk semua kiprok seperti itu. Jadi fungsi dari kiprok ini adalah menstabilkan arus. Menstabilkan arus dari AC ke DC, mengarahkan gitu. Jadi untuk pengisiannya lebih stabil menggunakan kalau sudah masuk ke sistem pengapian adalah menjadi DC di situ. Ini di sini sedangkan untuk misalkan ini untuk kiprok, misalkan kiproknya terlalu besar, arusnya terlalu besar, itu akan mengakibatkan juga masalah overcharge atau overheating pada kiprok, sehingga menyebabkan kiprok itu lemah. Akhirnya itu sudah jelas ya mengenai kiprok. Sedangkan fungsinya adalah untuk menstabilkan menjadi satu arah dari AC menjadi DC. Itu yang bertujuan agar arusnya yang masuk ke aki dalam keadaan arus DC yang sudah stabil. Sedangkan fungsi kiprok adalah menstabilkan arus. Salah satu contoh pada lampu depan sepeda motor, jika arus yang masuk berlebih, itu akan diatur otomatis oleh kiprok. Jika kiprok pada motor itu rusak, maka berakibat pada lampu bola akan putus langsung. Di situ akan adalah salah satu fungsi dari kiprok, menstabilkan daripada arus. Sedangkan tanda-tanda kiprok lemah, di sini banyak sekali komponen banyak sekali faktor. Yang pertama adalah lampu sering mati. Misalkan lampu sering mati saat dikendarai, tiba-tiba mati, itu adalah tanda-tanda bahwa kiproknya sudah lemah. Lampunya mati itu karena daripada arus itu enggak ada batasannya, jadi tidak ada yang menstabilkan, sehingga arus yang masuk ke lampu itu full. Jadi tidak ada penyearah di sini bahwa lampu itu akan mati total. Semua mata, ada lampu riting, ada lampu depan, semua akan mati semua. Itu kalau misalkan. Yang kedua adalah di sini aki tekor. Aki tekor itu misalkan akinya bagus, tapi kepengisian selalu tekor, ini bisa ditandai dengan adanya kurangnya arus yang menuju ke aki ini. Itu disebabkan karena kiproknya sudah mulai lemah. Jadi pengisiannya yang harusnya 13 sampai 14 itu tidak sampai pada voltase tersebut. Jadi masih di bawah, misalnya di bawah 12 volt, itu menyebabkan aki tekor terus. Di situ juga cahaya lampu redup. Untuk motor-motor yang kiprok sudah lemah, itu biasanya kalau digas tinggi itu malah terang. Kalau digas standar itu adalah tidak terang. Itu adalah ciri-ciri salah satu daripada kiproknya sudah lemah. Harusnya kalau kiprok itu normal, walaupun digas tinggi ataupun kecil, itu masih stabil. Jadi kisaran keluaran akhirnya 12 volt,
jadi lebih terang. Kalau lebih dari itu, misalkan digas besar kok tambah besar, itu juga sangat berpengaruh sekali. Kemungkinan adalah kiproknya lemah juga di situ. Terus motor itu mati mendadak. Kalau motor mati mendadak itu jenis motor yang menggunakan sistem DC, itu bisa ditandai dengan adanya motor mati mendadak. Misalkan tiba-tiba motor berbuat, digas nggak bisa, misalkan lampu dihidupkan malah motor itu mati, itu kemungkinan kiprok sudah mulai lemah, sehingga kelistrikan tidak bisa dipasok dengan full, sehingga kelistrikannya voltase yang menuju ke aki itu kurang. Otomatis yang menggunakan sistem DC, motor akan mati mendadak, berapa dulu lalu mati. Jadi karena suplai daripada kiprok menuju aki kurang full, jadi seperti itu yang sudah setahu saya. Jadi seperti itu. Terus untuk jenis kiprok ini memang berbeda-beda. Ini misalkan di MIUJ ini, kalau MIUJ tanpa aki tidak bisa hidup, soalnya di MIUJ itu tidak menggunakan jenis kapasitor. Misalkan kalau di Honda itu ada kapasitor, sehingga misalkan lampunya kiproknya error, misalnya ini error, itu masih bisa diengkol. Itu karena di Honda ada jenis kapasitor untuk menampung arus strum, bisa diengkol tanpa kiprok, itu bisa. Tapi untuk jenis Yamaha sangat sulit, terutama untuk jenis MIUJ ini, MIUJ, Soul GT sama Forso, Vega Forso itu yang tidak menggunakan kapasitor. Kalau Vega Z1 ada juga yang menggunakan kapasitor, jadi walaupun akinya tekor masih bisa hidup. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya video sini untuk masalah kiprok yang lemah, ciri-ciri pada kiprok yang lemah. Semoga bermanfaat video ini bagi saya, bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.